Ini tidak baik ya, debat kayak gitu. Buat saya justru Anda tidak punya Tuhan, karena Anda tidak percaya dengan agama Anda. Kalau Anda percaya, nggak perlu perdebatan, nggak perlu Bambang Susena, dan nggak perlu macam-macam. Beribadahlah yang baik. Kalau orang mau mengikuti, ikutilah dengan baik. Nggak perlu dengan rayuan ini itu. Nggak perlu murtad kemudian dikasih fasilitas uang atau gimana, itu nggak perlu. Mu'alaf juga nggak perlu. Ini masalah agama. Berarti Anda orang yang telanjang seperti saya, nggak punya baju, pengen pakai baju. Nanti panas, bajunya dilepas. Nggak punya rokok, cari rokok. Ngerokok nggak enak, ganti kopi. Wah, itu kacau itu. Pemahaman kacau itu. Tuhan itu bukan itu, bro. Yang jelas nol. Buat saya masih nol. Ini mulai laku ini ilmu tata bahasa saya. Lucunya lagi, kenapa mencari-cari persamaan? Firman itu bahasa manusia. Manusia yang membeli tulisan, memberikan paham firman. Kata-kata firman itu tidak ada. Tatkala agama dijadikan bahan perdebatan, sebenarnya yang paling tahu tentang substansi ajaran agama itu adalah pembawa agama itu sendiri. Dalam hal ini Islam adalah Nabi Muhammad sendiri. Sementara itu bagi selainnya tidak mengapa jika dikatakan sekedar menurut persepsi masing-masing. Sebagai sebuah persepsi tentu saja sangat tergantung pada yang bersangkutan. Oleh karena itu persepsi masing-masing orang pasti berbeda-beda. Dan apalagi di antara generasi yang berlainan. Sumber pokok ajaran Islam itu sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis Nabi. Akan tetapi karena bekal, kemampuan, penangkapan pesan dari masing-masing orang itu berbeda. Dan demikian pula latar belakang sejarah, kondisi sosial, dan lain-lain berbeda-beda. Maka hasil pemahaman itu sangat mungkin terjadi perbedaan. Bahkan ketika itu akan melebar karena terdapat faktor kepentingan lain, baik terkait ekonomi, politik, serta sosial, dan sebagainya. Munculnya perbedaan persepsi itu akan menemukan semangat dari berbagai kalangan untuk perdebatan. Dalam perdebatan tentu masing-masing memiliki nafsu untuk menang, unggul, dan akan ingin dianggap lebih dari yang lain. Setiap orang membutuhkan pengakuan dari orang lain, tidak terkecuali pengakuan bahwa pemahaman agamanya adalah benar, tentu saja. Keinginan tersebut sangat mungkin akan berhadapan dengan kepentingan orang lain, yakni sama-sama ingin merasa benar sendiri. Mari kita ikuti wejangan dari Ustadz Ngapak tentang resiko dari perdebatan, khususnya perdebatan agama. Langsung saja kita sambut videonya. Inilah dia, Lintas Umat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu.
Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Bagaimana teman-teman, semoga sehat. Tolong video ini share ya, share sebanyak-banyaknya. Ini saya menyoroti debat Islam dengan Kristen. Saya paling benci sebelumnya perdebatan seperti itu. Dan sangat tidak diwajibkan dalam agama Islam untuk berdebat. Dan tidak dianjurkan dalam Islam untuk sok pintar. Jadi orang yang selalu debat begitu adalah orang yang merusak agama. Ini contoh kecil nih. Merusak kebangsaan, makanya saya tidak pakai baju, males. Karena orang sok-sokan sama saja orang yang debat menjelek-jelekan agama, berarti Kristen menjelekkan Islam, Islam menjelekkan Kristen. Oh enggak, ini mencari kebenaran, mencari solusi. Apa pentingnya lu Kristen? Enggak usah menang-menangan lah. Banyak pekerjaan agama Islam itu sendiri dan banyak pekerjaan agama Kristen itu sendiri. Wahai otak-otaknya manusia yang telanjang, nah Anda menelanjangi otak Anda dan menelanjangi agama Anda, maka saya menelanjangi saya tentang jiwa saya yang terbuka. Terserah lu mau komen apa, emangnya gue pikirin. Ini nanti saya tunjukkan teman-teman, biar agak pintar sedikit ya. Sabar saja, kita belajar lah, belajar memahami. Saya hubungkan Ini judulnya Muslim akhirnya tidak percaya Quran dan hadis. Channelnya MR Gun. Ya, nanti santai aja, ngapain bingung-bingung, jangan nggak perlu bingung. Bahas kayak gitu aja jadi masalah, bukannya beribadah yang serius, justru agamanya buat debat orang yang tidak meyakini. Hai orang-orang yang imannya tempe, nih nanti dulu iman tempe nih ya, iman tempe. Udah saya bahasa Inggris kan aja, bahasa Indonesia translasinya nggak. Oke. Saya baca Arabnya ya. Silakan Bang. Udah saya bahasa Inggris kan aja, bahasa Indonesia translasinya nggak. Oke. Saya baca Arabnya ya. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haqq. Innama al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha billahi wa rasulih wa la taqulu thalatha innahu khairul lakum innama Allahu ilahu wahid subhanahu wa kafa billahi wakila sadaqallahul azim. Artinya tidak diragukan lagi nih mantan muslimnya. Silakan Bang. mantap bahasa Arabnya. Oke. Ya, yang penting Pak Dani dan Ustadz Akhir tidak kejang-kejang nanti malam ya, nggak bisa tidur nanti malam mikirin ini. Silakan. Dia masih mengaku sedekah. Definisi firman itu apa?
Ya mungkin mungkin dia kan karena dia kan mantan guru ngaji loh. Mantan guru ngaji. Kalau antum kan Roji artinya pun dari dengan penyayang, Sadaqallahul azim. Segala firman-Nya apa ya? Lupa saya. Segala firman-Nya adalah mulia. Suka juga. Kita nggak usah ketawa ya. Nggak usah ketawa. Begini Pak Dhani dan Ustadz Akhyar, intinya tidak diragukan lagi bahwa Bang Sansa ini mantan muslim gitu loh, sekarang sudah menerima kebenaran. Nah, pertanyaannya sekarang kepada kalian berdua ini, kapan Waalaikumsalam. Gak usah membenarkan Allah. Kalau Allah ini ada. Wah, ini banyak cerita ini, kelamaan. Tolong, bentar ini gitu loh. Artinya kalau cuman mengklaim pencipta langit dan bumi ya semua bisa gitu loh Pak Dhani. Cuman kalau enggak keberadaannya atau eksistensinya tidak jelas itu juga ini. Ya kita kembalikan ke Bang Sansa, mungkin udah siap. Bang Sansa udah siap sedia Bang Sansa? sudah. Oke, silakan lagi Bang Sansa. Ya, silakan. Ya. Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar atau Allah yang mencuri yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan kalimatnya, nya ini kan kata tunggal, betul nggak Bang Edis? Menurut saya betul. Nya ini buat siapa? Buat Allah apa buat Isa? Silakan Pak Dhani dan Ustadz Akhyar. Kan Buat Oke, buat Allah ya. Berarti nyanya itu Allah, kalimat Allah. Kita ganti nyanya dengan menggunakan Allah ya. Kalimat Allah yang disampaikan Allah kepada Maryam dan roh dari Allah. Saya tidak menafsirkan, saya tidak mentakwilkan atau tidak menambahkan ayat. Saya sesuaikan dengan arti. Di sini adalah wahai Alkitab. Alkitab itu kan orang Farisi, betul, orang Yahudi, betul ya Bang Edis ya. Tapi di sini ada Al-Quran. Di sini Al-Quran yang berarti mengatakan Alkitab adalah Islam, karena ini Al-Quran, bukan Taurat. Ya, itu ini bukan gambaran ya, tapi saya menyesuaikan ayatnya di sini di Al-Quran, bukan di Taurat. Kalau memang ada yang ada yang enggak selaras ya, ntar kita Ustaz boleh menyangkal ya. Dan di sini adalah sesungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya. Kalimat itu kan firman, kalimat Allah dan roh dari Allah. Ada yang ditakwilkan, ada yang ditakwilkan, ada yang takwilkan, yang tutup kurung yang diciptakan dengan kalimatnya itu takwil. Ya, yang tutup kurung tadi saya nggak baca karena itu nggak ada di Al-Qurannya. Ya nggak boleh, nggak apa-apa, ketawa juga nggak apa-apa. Anggap aja saya ini orang bodoh. Ya gini Pak, sedikit aja saya mau bilang, boleh nggak? Sedikit aja boleh nggak? Silakan. Mohon yang Islam jangan dulu, tolong yang Islam, ada ke yang Islam, biar saya yang menjelaskan. Mohon maaf nanti setelah saya, nanti mungkin yang teman-teman saudara yang Islam yang lainnya boleh menimpalinya. Lanjut Sansa. Lanjut. Oke, kirain mana yang mau dipertanyakan. Dan di situ adalah Isa adalah firman, kalimatnya, kalimat Allah dan roh dari Allah. Berarti Isa itu adalah firman Allah dan roh dari Allah. Kalau memang dia nabi, kenapa disematkan kalimat Tuhan, bukan dari kalimat Tuhan? Dan Jangan melebar. Ya. Mohon jangan yang melebar. Ya. Maksudnya kan ini kan nabi. Jangan melebar. Ini nabi Isa. Nah di sini Nabi Isa itu disematkan, disetarakan dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Allah, kan begitu. Jadi apa yang saya terima di sini adalah Isa Al-Masih adalah firman Allah dan roh dari Allah. Berarti Isa Al-Masih itu adalah Allah. Sekarang saya mau tanya, buat saya dulu. Ya. Oke, saya paham. Sekarang saya mau tanya Anda, apa itu firman menurut Anda? Firman adalah perkataan. Saya mau tanya kepada Anda, bukan bahasa hadis, bukan bahasa Al-Quran. Anda cari kata firman dalam Al-Quran, ada atau tidak? Saya mau tanya Anda, ada tidak kata firman dalam Al-Quran? Ada tidak bahasa firman dari dalam hadis? Firman. Firman. Terima. Saya tanya. Saya katakan sekali lagi, ada tidak kata
kata firman di dalam Al-Quran? Sudah dijawab tadi Pak Dhani. Tadi sudah dijawab tidak ada Pak Dhani, yang ada Anda kata diam, kalimat. Anda diam. Jadi Anda jangan begini. Anda jangan menggiring. Saya ingin tanya sesungguh-sungguhnya. Apakah ada firman di dalam Al-Quran? Apa firman di dalam Al-Quran? Tolong dijelaskan. Ya, tidak ada. Kalau ada, Sudah tinggi. Sekali lagi saya tanya, apakah ada firman di dalam hadis? hadis itu firman. Saya tanya, apakah ada di dalam hadis? Enggak ada. Terus, pelongo. enggak apa-apa, enggak pelanggar. Itu dari mana? Dari mana? Dari kalimat. Ayo jawab. Kalimat itu kan penyampaian. Saya tanya, asal bahasa firman itu, kalimat firman itu, kata firman itu berasal dari mana? Ya oke, saya nggak tahu. Sekarang kasih tahu saya. Dari mana asalnya? Nah, kalau nggak tahu, kenapa Anda menyimatkan dengan kalimat Allah? Oke, sekarang begini. Kenapa Anda menyimatkan? Begini. Kalau misalkan saya salah, jangan ditertawakan, tapi diperjelaskan. Inilah salah kalian. Kalau orang salah, saya kerja. kan gitu. Harusnya, kalimat itu, firman itu ada nggak di Al-Quran, kan gitu. Harusnya dikasih tahu orang biar tahu, jangan diketawakan. Itulah yang saya gitu. Coba diutarakan. Saya beritahu ya, boleh? Boleh. Coba. Yang ketawa padahal nggak tahu juga tuh, yang ketawa padahal nggak tahu. Boleh saya beritahu. Ya silakan, nggak apa-apa, biar saya tahu. Firman itu, sekali lagi, firman itu berasal dari bahasa Persia. Maknanya apa? Instruksi ataupun perintah. Oke. Firman itu perintahkan dan perintah untuk menjauhi. Maka disematkanlah di dalam bahasa Islam di Indonesia. Oke. Karena mengandung makna perintah. Apakah perintah itu bisa dikatakan sebagai manusia atau sebagai makhluk? Coba logika Anda berjalan. Apakah perintah itu dikatakan, sekali lagi, bisa menjelma menjadi manusia? Tolong dijawab. Berarti kalimat itu apa? Sebelum saya menjawab itu. Saya tanyakan firman itu. Nah, sebelum sampai kalimat nanti gampang saya menjawab itu. Itu sering dah saya bahas. Saya tanya, firman itu Debat kusir ini Bang Edis, karena perspektifnya beda ini. menjadi tahu jurumiyah manusia atau menjadi apapun. Nggak apa-apa. Jangan tegang. Saya ini jangan deg-degan karena orang yang begitu. Saya deg-degan. Kan Pak Dhani memaksakan perspektif firman di dalam Alkitab. Ini sebentar Pak Dhani, saya luruskan. Kosakata firman itu tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada itu kosakata kalimat. Betul begitu Pak Dhani? Iya. Nah, artinya firman itu kan terjemahan. Nah, makanya Bukan ada Anda, nggak? Pak Edis. Mohon maaf, Edis. Saya tidak berbicara dengan Pak Edis. Saya berbicara Pak Samsa. Oke, silakan. Karena dia ini penjelasan dari saya. Oke, silakan. Kita Bang Edis. Biasanya bisa menjawab. Oke. Makanya saya katakan, kalau firman itu mengadopsi dari bahasa Persia yang mana di situ adalah amar atau perintah. Ya, perhatikan perintah. Ataupun instruksi. Karena di dalam Islam hanya ada dua hukum. Hukum utamanya yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Perintah dari Allah, larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbicara dengan kalimat, apa itu kalimatullah? Kalimatullah itu berbeda dengan kalamullah. Silakan Pak Dhani. Kalimatullah berbeda dengan kalamullah. Karena kalimatullah memiliki kata mustarak, maka kalimatullah memiliki kata mustarak. Paham? Ataupun tafsir, maka kalimatullah itu mengandung makna hikmah. Ya, hikmah. Bisa dipahami? Hikmahnya siapa Pak? Hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manusia membuat persamaan pemahaman firman.
Sabar ya. Saya dulu membuat persamaan. Nah, kita tanyakan pada Mbah Google ya kan. Kita sekarang tanya sama Mbah Google. Firman itu apa kan gitu ya. Nah, ini diterangkan firman menurut Alkitab. Katanya dari bahasa mana lah. Kalau firman itu adalah sebetulnya bukan bahasa dari Alkitab, dari mana-mana. Itu arti daripada pemahaman atau definisi dari makna firman. Video ini berjudul Firman Allah menurut Alkitab. Pada video ini, saya akan mencoba menjelaskan apa makna firman Allah berdasarkan keterangan atau petunjuk dari Alkitab. Selama ini kita hanya memahami arti firman Allah dari kamus, yang penjelasannya adalah berdasarkan pemahaman umum. Namun kalau kita menyelidiki Alkitab, pengertian firman Allah tidak hanya memiliki arti sabda atau kalimat Allah, akan tetapi firman Allah juga termasuk sosok jelmaan Allah yang menyampaikannya. Makna firman Allah. Satu, firman itu jelmaan, ya kan? Satu, firman itu jelmaan Allah. Lucu kan? Firman itu dari kata wamin ayatihi sebetulnya, bukan kalimat. Nah, kalau dibentuk dari tata bahasa, umpamanya nahwu atau tata bahasa, berarti firman itu kata perintah. Nah, petunjuk, sebagai perintah melakukan satu kebaikan. Tapi ada yang kata-kata tidak perintah. Kalau dikaitkan dengan kalimat, satu bentuk pekerjaan, satu bentuk perilaku, satu bentuk perbuatan, satu bentuk yang luas. Jadi kata-kata kalimat itu susunan, wa kalimatun dalat. Ya, jadi susunan sebagai bentuk sektor yang merucut pada satu bentuk, yaitu untuk memberikan gambaran kepada manusia sebetulnya. Jadi wa min ayatihi, contoh dari Allah. Bukan perintah secara langsung, mentang-mentang mungkin pengambilan kosakatanya dari kun fayakun, kun ono sira langit bumi fayakunu mongko ono. Jadi kata-kata kun fayakun mungkin dianggap itu apa? Amar, perintah, menyuruh wujudnya langit dan bumi seisinya. Nah, itu tidak bisa dikatakan apa itu namanya firman. Firman itu adalah bentuk contoh-contoh kebaikan Tuhan, yaitu ciptaannya agar wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, ini bentuk Yesus itu sendiri. Nah, itu lucu. Kalau saya ya nanti dulu. Gitu loh. Jadi makna sebetulnya, pemahaman arti. Nanti dulu ya, Bro. Kita lihat lagi ya, santai saja. Ini biar orang sebetulnya jangan berdebat agama lah, kurang baik. Jadi contoh dari Tuhan. Nah, contoh itu membuat satu pola pikir manusia, menyusun satu pemikiran hingga membentuk. Allah sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh para pendeta, tetapi hanya sebatas makna tekstual berdasarkan bahasa asli, yaitu logos atau pikiran. Oleh karena itu saya mencoba menjelaskan dari petunjuk. Nah, ini sudah Alkitab mendefinisikan satu bentuk wujud Yesus tadi ya, dikatakan Tuhan. Dua, bentuk kalimat logos. Pola pikir atau roh bolehlah. Roh itu kehidupan yang menghiasi. Bahasa roh menghiasi hingga menimbulkan pola pikir. Berarti wamin ayat dari Tuhan. Nah, gitu. Kita teruskan lagi ya. Yang ada dalam Alkitab. Penjelasan ini tentu banyak kekurangan dalam hal penyampaian maksud. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini membuka pemahaman kita yang semakin baik ke depannya. Terusnya. Teng ini minta di-subscribe, nggak usah di-subscribe lah. Aduh, iklan bagus iklannya.
atau perantara menuju Allah. Nah, atau Di jalan dalam menuju Alkitab Allah. Perjanjian Lama, Tuhan juga datang dalam sebuah penampakan. Ada yang berwujud manusia, api, tiang awan, dan lain-lain. Dan Dialah yang berfirman. Dari penjelasan tersebut jelas terlihat. Nah, dari itulah wujud penjelasan kan. Jadi bisa berwujud aneh-aneh menurut. Nah, ini kan versinya tidak jelas, bukan definisi, tapi logika manusia. Ini sudah logika manusia karena banyak berbagai di situ berbagai pikiran atau adopsi pikiran dari berbagai permasalahan. Dalam Al-Quran yang namanya firman itu wa main ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, bab nikah itu. Akhirnya wa yatafakkaruna inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun wa min ayatihi an khalaqalakum. Tujuan Allah mencipta itu kalau orangnya mau berpikir. Kalau nggak berpikir ya kacau balau entah kemana-mana ya. Jadi contoh yang membuat kita sadar kita melakukan satu yang baik walaupun kadang-kadang kita salah, tapi kita sadar tentang kebaikan. Makanya saya tanya kalau ngomong firman, kalau firman itu bentuk Tuhan atau apa? Maaf saya menanggapi YouTube ini karena menurut saya YouTube-nya tidak jelas, acak-acakan, bukan untuk mengedukasi, memberikan pandangan dan memotivasi orang agar orang memiliki jiwa kenegaraan yang baik dalam beragama. Agama itu kan menunjang kedaulatan. Tapi ini menurut saya menghancurkan agamanya masing-masing. Satu, Islamnya membaca Qurannya masih belum jelas. Dua, Kristennya mengkultuskan, seharusnya kan menurut Alkitab cari dulu bahwa firman itu apa. Kenapa firman yang kalimatnya sedikit memiliki makna yang bercabang-cabang? Oh, jadi kalau nggak cocok merah, menggunakan yang kuning. Yang kuning nanti yang hijau yang hitam yang abu-abu, yang ini. Akhirnya firman itu pelangi dong. Nah, yang saya tanyakan, firman untuk orang budek, orang yang peka telinganya tidak bisa mendengar, dan orang yang picek matanya tidak bisa melihat, dan yang bisu mulutnya tidak bisa bicara, itu terus firmannya firman apa itu? Berarti dia memiliki firman sendiri dong. Berarti mereka, orang yang picek bisu itu adalah orang yang berketempatan firman. Jadi jangan ngawur lah. Jadi pengetahuan itu juga jangan ngawur. Firman jangan dimanakan nanti celeng, asu, terus monyet, anjing gitu, atau apa, jangan. Firman itu adalah contoh dari Tuhan. Jadi Tuhan membuat satu bentuk, makanya di situ masuknya bab i'rab setelah susunan ya. Kalau dalam ilmu tata bahasa jurmiyah itu kalam itu apa? Kan gitu. Menurut versi kalamnya ulama ahli nahwu, ahli fikih, ahli usul. Nah, ini kan lucunya saya paling nggak suka. Kenapa sih Kristen mengkoreksi Islam dan Islam mengkoreksi Kristen, padahal lakum dinukum waliyadin. Lu gue lah. Lu ngapain sih nyibuk-nyibuk ngurusin Islam? Dan Anda mencari pengikut berbicara tentang Islam, kejelekan Islam seumpama, nggak berani mengungkap kebaikan. Dan lucunya lagi, orang beragama harus mengakui sejarah. Kita ada 4, bukan Injil saja. Gitu loh. Lah ngomong firman aja kacau. Dari makna silakan ya dilihat di Google. Saya nggak butuh, sebetulnya nggak pingin itu membahas masalah ini. Tapi dalam Google coba tanyakan firman itu apa. Nanti keluar itu banyak alasan. Jadi firman itu alasannya macam-macam dalam agama Kristen. Kalau dalam Islam, kalau orang tahu gampang. Islam itu wa min ayatihi, contoh dari Allah. Nah, dikatakan lagi dalam Quran yang lain, dalam sisi yang lain, itu alif lam ro kitabun ukimat ayatu summa fusilat milatun hakimin khobir. Sumber keputusan, keyakinan, bentuk tauhid yang tersusun dari berbagai kalimat.
atau berbagai contoh wamin ayat sebagai contoh-contoh dari Tuhan, ciptaannya Tuhan, agar kita wayatafakaruna fil holkis, jadi mentafakuri, mengagumi, mengkaji, melakukan bahwa di situ rupanya kita butuh makan, rupanya kita butuh minum, rupanya kita butuh tidur. Gitu. Itu sebagai bentuk cermin perintah Allah. Kalau kamu tidak makan, walaupun Tuhan itu tidak ngomong secara langsung, secara langsung pada diri kita, karena Tuhan itu punya teman, yaitu hati manusia, bisa membedakan, punya rasa. Itu. Akhirnya lapar, makan, ngantuk, tidur, haus, minum. Ada roti, kepingin roti, makan roti. Ada kepingin perempuan, menikahi perempuan. Kan gitu. Ada mobil, kepingin mobil. Itu. Jadi sifat keinginan itulah yang menimbulkan firman. Gitu. Dan kita tidak bisa hidup dari firman, yaitu contoh-contoh ayat itu tadi, contoh-contoh dari Tuhan yang telah diciptakan. Gitu. Nah, sekarang apabila masih membutuhkan contoh-contoh dan mengonsumsi contoh-contoh itu, apakah dikatakan Tuhan? Sebetulnya kadang-kadang di sinilah orang yang tidak menghargai negara dan tidak menghargai agama. Ini namanya kurang ajar. Nggak perlu Kristen menjelaskan kebenaran. Kristen harus adil dong, memandang kitab, meyakini harus dari sudut sejarah. Tidak mungkin dipotong sudah ada wujudnya kelapa, ya, ada wujud macam-macam, ada pohonnya, ada ini, kelapanya kamu inilah Tuhan, kan gitu. Tuhannya orang buta, orang picek kalau bahasa Jawa, orang budek, orang bisu itu apa? Saya tanyakan itu. Jadi jangan membahas yang aneh-aneh lah. Kamu justru merusak hingga menimbulkan emosi perpecahan. Nah, YouTube tidak jelas menurut saya. YouTube kayak gitu seharusnya dibasmi. Apa sih pentingnya? Seandainya kamu Kristen jadi mayoritas satu dunia, apa pentingnya? Apakah dari Kristen itu menghasilkan uang atau menghasilkan orang-orang yang taat pada agama? Taat atau kepentingan, itu sudah tahu sendiri Anda orang Kristen. Anda taat atau punya kepentingan? Anda punya kepentingan. Orang Islam, Anda taat atau punya kepentingan? Anda punya kepentingan. Kalau Anda tidak punya kepentingan, berarti Anda tidak punya agama. Dan agama harus kepentingan kulit atau keisi. Kalau goblok jangan banget-banget dong. Kalau seumpama firman dikatakan kalimat di situ, atau Anda mengatakan firman itu adalah logos seperti ini, pikiran, itu kacau lagi. Pikiran atau roh. Loh, itu pikiran sudah sendiri, roh sendiri. Wamin ayat. Kenapa saya mengatakan wamin ayat? Ngatofnya. Wawu ngatofnya tuh. Wamin ayat. Tihi. Ngatofnya udah jelas itu. Seumpama masuk bab kalam ya. Jadi kalimat, lafaz, itu adalah satu bentuk. Bentuk paham? Tidak bisa dikatakan satu, tidak bisa dikatakan 1000, dan tidak bisa dengan bahasa perhitungan. Itu kalimat. Makanya di situ logika yang tersusun. Yang murokab maksudnya yang tersusun. Yang mufid, yang memiliki faedah. Yang ada unsur pengajaan dari Allah untuk manusia, biar punya jalur. Jadi kalau Kristen memberikan makna itu terlalu luas. Kalam itu apakah harus suara? Harus kata-kata? Terus orang yang budek picek bisu, yang punya penyakit 3 jadi 1, udah budek, udah picek, udah bisu. Bukan sendiri-sendiri loh. Budek sendiri, picek sendiri, bisu sendiri. Terus apa firmannya? Apakah Yesus bisa memberikan firman kepada orang budek picek bisu? Apakah Allah bisa memberikan firman masuk kepada orang budek picek bisu, Hindu, Konghucu sampai Buddha? Apakah bisa? Tidak bisa. Jadi
Firman itu adalah contoh hidupnya sebuah hati yang bisa membedakan yang benar dengan yang salah. Kemudian terdorong orang itu melakukan seakan-akan diperintah, karena yang merintah lapar, perutnya lapar, maka tidak usah diperintah, makanlah, gitu, nggak usah. Itu makan, itu bahasa isyarat. Jadi bentuk kalimat yang isyarat. Atau tanda-tanda kentongan, tanda kebakaran. Berarti Tuhan ada di hati. Bukan di Yesus, bukan di Allah, bukan di mana. Tuhan ada di hati. Ini kalau ngomong umum loh. Kalau ngomong umum agama, kalau mau menyatukan agama, maka tidak boleh ngomong Tuhan Allah dan Tuhan. Karena apa? Sudah beda. Kalau Tuhan Allah jelas Islam, kalau Tuhan Kristen jelas Yesus, kalau Tuhan Buddha apa, Tuhan Konghucu apa, Tuhan Hindu apa, beda. Tapi kalau ngomong Tuhan, harus ikut saya. Tuhan ada di hati. Islam benar, semua mengikuti kebenaran walaupun ketuhanannya beda. Karena negara ini butuh kebenaran. Agama individu. Cuma bahasa wamin ayatihi aja bingung. Itu kalau kita bentuk kalam. Susunan yang ada speknya jelas. Baru ditanyakan ini. Baru ditanyakan firman. Susunan yang jelas itu ditanyakan. Kenapa bisa menimbulkan beda-beda? Ada Al-Takdiron itu apa? Tuhannya orang yang hanya perkiraan, yang memiliki kekurangan tadi, budak picek bisu. Ya nggak bisa lah ngomong Yesus aja nggak bisa, muji-muji nggak bisa, budak picek bisu. Melihat pujian dari mana? Ini tidak baik ya, debat kayak gitu. Buat saya justru Anda tidak punya Tuhan. Karena Anda tidak percaya dengan agama Anda. Kalau Anda percaya, nggak perlu perdebatan. Nggak perlu Bambang Susena dan nggak perlu macam-macam. Beribadahlah yang baik. Kalau orang mau mengikuti, ikutilah dengan baik. Nggak perlu dengan rayuan ini itu. Nggak perlu murtad kemudian dikasih fasilitas uang atau gimana. Itu nggak perlu. Mu'alaf juga nggak perlu. Ini masalah agama. Berarti Anda orang yang telanjang seperti saya. Nggak punya baju, pengen pakai baju. Nanti panas, bajunya dilepas. Nggak punya rokok, cari rokok. Ngerokok nggak enak, ganti kopi. Wah, itu kacau itu. Pemahaman kacau itu. Tuhan itu bukan itu, bro. Yang jelas nol. Buat saya masih nol. Ini mulai laku ini ilmu tata bahasa saya. Lucunya lagi, kenapa mencari-cari persamaan? Firman itu bahasa manusia. Manusia yang membeli tulisan, memberikan paham firman. Kata-kata firman itu tidak ada. Anda mesti mengadopsi kun fayakun, karena keyakinan seseorang bahwa adanya kita ada yang mengadakan, adanya kita ada yang mencipta. Jadi menjadikan, kata-kata jadilah gitu. Anda pasti mengambil kata-kata kun fayakun tadi, orang Kristen kalau ngomong amar, perintah. Dan Anda mengatakan bahasa firman, kata perintah itu Anda mengerti fi'il amar. Dan fi'il amar itu apa saja maknanya. Itu. Dan apa sebelum fi'il amar? Itu. Nanti dulu bro ya. Ternyata lu belum masuk ilmunya tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu pribadi bro. Hanya ada aturan kelompok beragama, penopang agama, yaitu ritual bentuk ini. Ini lama-lama lucu. Sebetulnya nggak mungkin Anda itu
orang Kristen ya, maaf saja ini ya saya ngomong. Orang Kristen sekarang nggak mungkin sehebat orang Kristen dulu. Karena Kristen itu apa? Yahudi dan Nasrani itu apa? Itu hanya marga. Dan Anda bukan termasuk marga. Udahlah, silakan. Anda debat terus. Enggak untung. Nanti orang justru membedakan. Rakyat Indonesia itu pintar, nggak usah kamu cerita Tuhan. Apalagi orang Jawa. Nih saya tantang lagi. Kalau memang orang hebat, apakah Kristen bisa dalang? Apakah Kristen bisa menggunakan pakem dalang? Silakan masukkan Tuhan Yesus dalam ilmu dalang. Orang Buddha silakan masukkan ilmu Buddha untuk pewayangan. Orang Hindu silakan masukkan pewayangan lewat wayang. Terus orang Konghucu silakan masukkan ilmu Konghucu lewat pewayangan. Bisa enggak? Kecuali Islam. Islam saja yang bisa. Buktikan. Saya tunggu buktinya. Jadi jangan asal ngomong ya. Mentah. Benar mentah. Bambang Susena aja belum kelas saya. Silakan ngomong yang banyak Bambang Susena. Hanya orang Islam yang goblok yang hanya mudah percaya, taklid buta berarti. Ada AA, BB, CC itu. Wasaniman kusun itu namanya kalau dalam Islam, celila-celili. Ada orang Kristen gini, ngomong gini percaya. Terus orang Kristen ya goblok. Wadah Islam ngomong gini percaya. Sudah berarti tidak percaya Tuhannya sendiri. Oke teman-teman, kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya pribadi, saya ucapkan, saya mohon maaf semuanya. Tidak, intinya saya tidak mengkritik, tapi berbangsalah yang baik. Agama buatlah menopang kedaulatan bangsa, pemersatu bangsa, jangan merusak bangsa. Ini namanya teror. Oke, saya ucapkan mohon maaf lahir batin semua saja. Saya ucapkan syukron kula syukri wa farham kula farhi wa antafalana wa najatan lin hajatina. Amin amin ya mujibati sailin. Akhiru qaul wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristen jangan terperangkap oleh Islam karena Anda sudah terperangkap. Anda mengkaji Islam. Oke, bro.